Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7358 sampai bab 7359. Sehari sebelum konser Tawana di Anjing, hari terakhir persiapan tiba. Hari ini, seluruh staf bersiaga penuh, sibuk menyelesaikan pengaturan pada menit-menit terakhir. Orang dengan beban kerja terberat hari ini tidak lain adalah sang bintang sendiri, Tawana. Dia perlu melatih seluruh alur konser beberapa kali bersama timnya, membangun memori otot untuk memastikan setiap langkah jelas, tepat, dan sempurna. Meskipun penampilan Gu Qiwi hanya berdurasi setengah jam, waktu persiapannya terbatas, dan ia harus berkoordinasi dengan tim Tawana, sehingga beban kerjanya pun besar. Ia membawa seluruh timnya hari ini, lengkap dengan visual layar lebar yang telah diprogram sebelumnya dan kombinasi pencahayaan yang disesuaikan dengan lagu-lagunya, yang mengharuskan krunya untuk menjalankan semuanya dengan sempurna menggunakan peralatan Tawana saat ia naik panggung. Selain itu, keduanya memiliki beberapa interaksi yang tertulis, termasuk salam, perkenalan, dan berbicara bersama di hadapan hadirin. Meskipun mereka baru saja bertemu, untuk pertunjukan hari ini dan 3 pertunjukan berikutnya, mereka harus memproyeksikan rasa keakraban, bahkan persahabatan, untuk meningkatkan efek panggung. Sebenarnya, Tawana benar-benar ingin berteman dengan Gu Qiwi. Lagi pula, kecenderungan untuk menunjukkan kasih sayang melalui pergaulan adalah hal yang umum, dan bertemu dengan seseorang yang begitu dekat dengan Ye Chen adalah kesempatan yang langka. Meskipun menjadi lebih dekat dengannya mungkin tidak menghasilkan manfaat nyata apapun, setidaknya hal itu membuatnya merasa lebih dekat dengan Ye Chen di dalam hatinya. Jadi, ketika mereka sedang mencoba riasan di belakang panggung, Tawana berkata kepada Gu Qiwi dengan sedikit penyesalan, "Qiwi, bukankah terlalu dini bagimu untuk pensiun dari dunia musik sekarang?" Gu Qiwi tersenyum, "Sama sekali tidak, pensiun di usia ini adalah hal yang tepat, tidak akan menunda kehidupan indah yang akan segera aku mulai." Tawana merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita sangat cocok, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk tur dunia dengan selusin pertunjukan? Aku bisa meningkatkan pengaruhmu di Eropa dan Amerika, kamu bisa meningkatkan pengaruhku di Tiongkok. Kita bisa tumbuh bersama dan menjadi penyanyi wanita paling dicintai di dunia. Bukankah itu hebat?" Gu Qiwi tidak dapat menahan diri untuk menjawab, "Pengaruhmu di Tiongkok sudah sangat besar, kau tidak memerlukan bantuanku di sana. Jika kita melakukan tur bersama, akulah yang akan mendapatkan keuntungan dari ketenaranmu. Dengan kehadiranku di dunia internasional, aku tidak akan banyak membantumu. Kaulah yang akan membantuku." Tawana berkata dengan serius, "Sekalipun aku yang membantumu, aku tidak keberatan. Aku akan senang melakukannya. Begitu pengaruhmu tumbuh, kita akhirnya akan saling mendukung." Kemudian dia menambahkan, "Dengan popularitasmu di dunia berbahasa Mandarin, kamu bisa dengan mudah tetap terkenal hingga usia 50, bukankah Fei Wong masih populer di Tiongkok hingga sekarang?" Gu Qiwi tersenyum misterius dan bertanya, "Tawana, apakah kamu bersikap baik padaku karena kamu menyukai saudara Ye Chen?" Terkejut, Tawana tidak menyangka Gu Qiwi akan mengetahui perasaannya, apalagi mengatakannya langsung. Jantungnya berdebar kencang karena gugup. Melihat reaksinya yang kebingungan, Gu Qiwi pun tertawa, "Oh, jangan gugup begitu, gadis-gadis seperti kakak Ye Chen banyak sekali jumlahnya, lagi pula, dia sangat mengagumkan, akan lebih aneh lagi jika gadis yang pernah bertemu dengannya tidak menyukainya." Karena tidak ada orang luar di sekitar dan Ye Chen tidak hadir, Tawana mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Aku memang menyukai Tuan Ye, tetapi mungkin bukan seperti yang kau pikirkan. Gadis-gadis lain yang menyukainya mungkin bermimpi berakhir bersamanya, tetapi aku tidak berani memikirkan itu.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Gu Qiwei bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa tidak? Tawana berbicara terbuka untuk pertama kalinya, tanpa ragu. Sejarah percintaan saya selama bertahun-tahun cukup berantakan, ada banyak laporan tentang saya di luar sana, dan tidak lama setelah saya bertemu Tuan Ye, sesuatu yang besar terjadi, terkait dengan beberapa hal bodoh yang saya lakukan di masa lalu, jadi seseorang seperti saya, dengan reputasi yang hancur dalam percintaan, tidak akan berani berharap Tuan Ye akan tertarik pada saya. Gu Qiwei mengangguk penuh pengertian, karena telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di industri hiburan, dia tahu seluk-beluknya dengan sangat baik. Meski begitu, dia tetap tersenyum dan menghibur Tawana, banyak hal tidak selalu berjalan sesuai harapan kita, siapa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tawana bertanya padanya, kamu pasti juga menyukai Tuan Ye, kan? Suka? Gu Qiwei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, suka saja tidak cukup. Kakak Ye Chen adalah satu-satunya orang yang aku cintai sepenuh hati dalam hidupku, selain keluargaku. Dengan itu, dia bertanya kepada Tawana, apakah kamu tahu mengapa aku keluar dari industri hiburan? Tawana menggelengkan kepalanya dan bertanya, mengapa? Gu Qiwei tersenyum, rencana hidupku ke depannya hanya satu tujuan, yaitu menikahi kakak Ye Chen suatu hari nanti dan dikenal sebagai Nyonya Ye. Jadi, aku harus mulai mempersiapkan diri sekarang. Langkah pertama adalah memutuskan hubungan dengan dunia hiburan. Lagi pula, aku tidak bergabung dengan dunia hiburan untuk menjadi terkenal atau kaya. Baru-baru ini, aku berhasil mencapai apa yang ingin kulakukan di industri ini. Jadi, aku siap untuk mundur. Namun, dengan begitu banyak penggemar, menghilang begitu saja adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya aku terus berusaha untuk menyelesaikan tur perpisahanku. Setelah pertunjukan terakhir di Anjing ini selesai, aku akan keluar untuk selamanya. Lagi pula, aku nggak mau menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik hidupku di industri hiburan, di mana setiap kata dan gerak-gerik diawasi oleh masyarakat, tanpa privasi sama sekali, bahkan berpacaran pun bisa membuatku dikecam oleh penggemar. Bagiku, dunia hiburan seperti taman bermain, setelah bersenang-senang, saatnya pulang. Tawana terdiam tertegun, dia tidak menyangka Gu Qiwei akan begitu jujur tentang perasaannya terhadap Ye Chen. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tapi Tuan Ye sudah menikah, bukan? Aku tahu, kata Gu Qiwei sambil tersenyum, kehidupan kakak Ye Chen ditakdirkan untuk menjadi kaya dan penuh warna. Entah itu istrinya saat ini, aku, atau wanita lain, kita semua adalah bagian darinya. Aku tidak mencoba untuk mengklaim seluruh hidupnya untuk diriku sendiri. Aku hanya ingin memiliki tempat kecilku sendiri di dalamnya. Ya ampun. Tawana tidak dapat memahaminya, lalu berseru, bukankah wanita Tionghoa seharusnya sangat tradisional? Bagaimana Anda bisa punya ide yang begitu berani? Benar-benar mengejutkan. Gu Qiwei tertawa dan bertanya, mengejutkan? Menurutku tidak apa-apa, aku sudah lama berkecimpung di industri hiburan, tentu saja. Aku menjaga diriku tetap bersih, tetapi aku masih melihat banyak kekotoran dan keburukan. Aku yakin hal yang sama terjadi di dunia hiburan barat, mungkin bahkan lebih berantakan daripada di sini. Begitu kau sudah cukup melihat, toleransimu akan tumbuh. Selain itu, kau belum cukup mengenal saudara Ye Chen. Jika kau memahami kemampuannya, kau akan menyadari bahwa dunia yang biasa-biasa saja pada akhirnya akan kehilangan kekuatannya untuk mengikatnya. Dengan itu, Gu Qiwei berdiri sambil tersenyum, ayo, sudah waktunya latihan. Bersambung.